Di dunia di mana kekuatan adalah segalanya, satu nama perlahan mengguncang langit dan bumi. Inilah kisah perjalanan Wang Lin dalam Renegade Immortal, dari pemuda biasa yang diremehkan hingga menjadi sosok yang ditakuti para kultivator tingkat tinggi. Selamat datang di channel ini, tempat kita membahas spoiler lengkap, teori mendalam, dan rahasia tersembunyi dari setiap episode. Sebelum kita masuk ke spoiler terbaru yang makin brutal dan penuh kejutan, pastikan kalian sudah tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update spoiler terbaru setiap minggunya. Sekarang, siapkan diri kalian. Wang Lin terperangkap di jurang berdaya hisap ekstrim bersama naga guntur kuno. Ia memanfaatkan kondisi terlemah naga untuk melahapnya menggunakan jiwa asal. Jiwa asalnya bermutasi menjadi jiwa guntur unik, namun tak bisa keluar tubuh lagi. Ia menemukan susunan transfer, namun belum bisa menggunakannya. Setelah itu, ia memaksa Dujian menembus Ascendant dan memurnikannya menjadi penjaga surgawi setingkat Yin Yang untuk meningkatkan peluang keluar. Di luar celah itu hanya ada kegelapan pekat. Angin dari jurang berdesir tanpa henti, menyusup melalui retakan sempit seperti ratapan dunia lain. Celah ini terasa seperti dunia tersendiri, sebuah dunia kecil yang hanya memiliki satu suara, deru kekuatan hisap dari jurang di luar. Hisapan itu seolah ingin menelan segala sesuatu. Wang Lin duduk bersila di dalam celah sempit itu. Punggungnya bersandar pada dinding batu dingin. Tatapannya tenggelam dalam kegelapan tanpa dasar. Tubuhnya hampir menyatu dengan bayangan. Hanya sesekali kilatan petir melintas di matanya, menerangi retakan batu di sekitarnya sebelum kembali tenggelam dalam gelap. Kesendirian perlahan merayapi hatinya. Terjebak di tempat seperti ini membuatnya merasa seolah telah terpisah dari dunia. Seakan seluruh alam semesta telah melupakan keberadaannya. Yang menemaninya hanyalah kenangan. Kenangan 800 tahun perjalanan kultivasi. Orang yang hidup dalam kesendirian seringkali mengingat setiap orang yang pernah hadir dalam hidupnya. Bagi Wang Lin, kenangan itu muncul satu demi satu. Desa kecil, orang tuanya, teman-temannya yang telah lama menjadi debu sejarah, dan seseorang Wan Er. Suara lirih keluar dari bibir Wang Lin di tengah gelap. Aku bertanya-tanya, apakah ada orang yang membersihkan makam ayah dan ibu di depannya? Sebuah bola cahaya putih kecil melayang. Cahayanya lemah, begitu lemah hingga tidak mampu menerangi kegelapan jurang ini. Namun cahaya itu hangat. Kehangatan lembut merambat dari bola cahaya itu menuju mata Wang Lin, lalu masuk ke dalam hatinya. Seperti bisikan lembut yang menghapus sebagian kesepian. Di dalam bola cahaya itu terdapat sosok samar. Sosok wanita yang selalu menemaninya. Tak peduli langit runtuh, tak peduli lautan mengering, tak peduli dunia hancur. Sosok itu tetap berada di sisinya selama ratusan tahun, bahkan melintasi reinkarnasi. Bagian dalam celah tetap dingin, seolah seluruh kehangatan dunia telah disedot oleh jurang. Namun, kehangatan bola putih itu memenuhi tubuh Wang Lin. Ia mengangkat tangan. Bola putih itu perlahan mendarat di telapak tangannya, berkedip lembut. Untuk sesaat, Wang Lin merasakan sesuatu yang hampir ia lupakan. Kebahagiaan setiap orang berbeda, gumam Wang Lin perlahan. Kebahagiaanku hanyalah menemani orang tuaku dan menemani Wan Er. Tatapannya dipenuhi kepahitan. Keinginan sederhana itu justru terasa seperti sesuatu yang mustahil. Tak seorang pun tahu bahwa jauh di dalam Demon Spirit Land, di jurang mematikan ini, ada seorang kultivator yang diam-diam melawan takdirnya sendiri. Melawan kesepian. 3 tahun berlalu, Wang Lin telah duduk di celah ini selama 3 tahun. Bukan karena ia tidak ingin pergi, tetapi karena kekuatan hisap di luar semakin mengerikan. 2 tahun lalu ketika Wang Lin sedang memeriksa warisan dari kekayaan, hisapan jurang tiba-tiba melonjak drastis. Sekarang, lebih dari setengah celah telah dipengaruhi oleh kekuatan itu. Awalnya, penjaga surgawi miliknya memberinya 60% peluang untuk keluar. Namun setelah perubahan itu, peluangnya turun menjadi 20%. Namun Wang Lin tidak putus asa. Ia hanya menunggu dengan sabar, memahami warisan kekayaan. Selama 2 tahun berikutnya, Wang Lin mempelajari isi warisan kekayaan. Warisan itu ternyata hanya berisi 1 teknik pedang. Hanya 1. Namun, teknik itu mengandung niat pedang yang menakutkan. Namanya adalah Heaven Chop.
Selama 2 tahun penuh, Wang Lin memahami niat pedang itu. Ketika ia akhirnya menarik kesadaran spiritualnya dari warisan tersebut, artefak kekayaan perlahan menghilang, seolah telah menyelesaikan tujuannya di dunia ini. Yang tersisa hanyalah pemahaman mendalam di hati Wang Lin. Katak guntur terbangun. Suara serak terdengar di dekatnya. Wang Lin membuka mata. Di sampingnya duduk seekor katak kecil berwarna biru sebesar telapak tangan. Itu adalah katak guntur. Makhluk itu terbangun setahun yang lalu. Sejak itu ia menolak kembali ke tas penyimpanan dan selalu tinggal di sisi Wang Lin. Wang Lin mengangkat jarinya. Sebuah kilat kecil ditembakkan. Katak guntur membuka mulutnya lebar-lebar. Lidahnya menjulur. Kilatan petir itu langsung tersedot ke dalam perutnya. Ger! Perutnya bergemuruh puas. Dao Wang Lin. Wang Lin menutup mata. Dao miliknya memiliki 2 bagian. Sungai neraka. Jiwa sungai neraka. Namun jiwa sungai itu belum sempurna. Ia terbentuk dari jutaan fragmen jiwa dalam bendera jiwa, namun masih kekurangan satu hal penting. Niat membunuh sejati. Wang Lin bergumam dalam hati. Jiwa sungai neraka tidak harus kuat, namun harus memiliki keganasan dan niat membunuh paling murni. Tatapannya menjadi dingin. Jika aku keluar dari tempat ini, aku akan turun ke dunia fana dan mengekstrak niat membunuh manusia untuk menyempurnakan daoku. Eksperimen dengan kekuatan hisap. Wang Lin perlahan mengulurkan tangannya melewati batas celah. Begitu jarinya melewati garis itu, kekuatan hisap langsung menarik kulitnya. Darah di dalam tubuhnya seolah ingin keluar. Namun mata Wang Lin justru bersinar. Ini kesempatan untuk memahami kekuatan langit dan bumi. Ia perlahan melangkah keluar. Sedikit demi sedikit, hari demi hari, ia mulai mempelajari hukum kekuatan hisap. Mengeluarkan niat pembantaian, Wang Lin kemudian melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Ia mematikan energi spiritual celestial di tubuhnya. Tubuhnya langsung tersedot keluar dari celah. 7 pedang segera muncul dari tas penyimpanannya. Mereka menancap ke tanah membentuk formasi pedang 7 bintang. Petir menghubungkan pedang-pedang itu. Formasi itu menahan tubuh Wang Lin dari jatuh ke jurang. Namun kekuatan hisap mulai menarik sesuatu dari tubuhnya. Garis merah muncul di bawah kulitnya. Satu demi satu. Jumlahnya 1 juta garis merah. Itu adalah energi pembantaian dari seni pembantaian surgawi. Selama berbulan-bulan, Wang Lin memaksa energi itu keluar. Setiap helai berubah menjadi kabut merah dan tersedot ke jurang. Akhirnya 4 tahun setelah ia terjebak di sini, garis merah terakhir keluar dari tubuhnya. Wang Lin membuka mata. Seni pembantaian surgawi. Tatapannya menjadi dingin. Ia telah memutuskan sesuatu. 11 tahun meditasi. Setelah itu Wang Lin duduk di batu besar dekat jurang. Hari demi hari, tahun demi tahun, ia membiarkan kekuatan hisap melewati tubuhnya. Perlahan tubuhnya menjadi seperti transparan. Kekuatan itu tidak lagi memengaruhinya. 11 tahun berlalu. Lalu 5 tahun lagi. Total 17 tahun sejak ia terjebak di sini. Akhirnya Wang Lin membuka mata. Jika aku ingin memahami kekuatan ini, aku harus menjadi bagian darinya. Ia melangkah keluar dari tebing. Tubuhnya jatuh ke jurang. Namun pikirannya menyatu dengan kekuatan hisap. Dan tiba-tiba tubuhnya berhenti jatuh. Ia telah menyatu dengan kekuatan hisap. Kemampuan ketiga Dao. Wang Lin perlahan naik kembali. Kemampuan ketiga Daoku adalah kekuatan dunia bawah. Namun saat itu, suara wanita dari gulungan kembali terdengar. Turun, kali ini suaranya penuh emosi. Wang Lin berhenti. Kemudian, wanita itu berkata sesuatu yang membuat dunia Wang Lin runtuh. Apakah kau tidak ingin membangkitkan jiwa wanita itu? Tubuh Wang Lin bergetar hebat. Matanya berubah liar. Apa yang kau katakan?